Cara tentang kesetiaan, memang ini butuh harga bayar atau bayar harga, saudara ya. Tapi saya percaya bahwa semua kita mau diberkati oleh Tuhan, amin. Dan Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kuatkan kembali iman saudara dalam Yesus, supaya rumah tangga, keluarga saudara ya tetap ada dalam jalur Tuhan dan semua diberkati. Makanya begini, ada banyak contoh yang kita sudah dengar tadi. Kalau kita maunya kita yang terjadi, pasti akan bercerai di sana, saudara. Ya, dan kita harus menaklukkan ini. Orang-orang yang belum lahir baru susah untuk mau ditaklukkan, saudara. Ya, tetapi orang-orang yang punya hati lahir baru, ya, Alkitab berkata setia itu adalah apa? Berpegang teguh. Dia bisa berpegang teguh. Dia nggak gampang terkontaminasi dengan apapun persoalan masalah yang terjadi, ya. Dan orang yang setia itu adalah orang yang punya pendirian yang kokoh, tidak goyah, saudara. Dia patuh, dia taat, dia tidak berubah, dia konsisten, dan dia layak dipercaya. Nah, oleh karena itu Tuhan menginginkan untuk anak-anak Tuhan di akhir zaman dalam menghadapi semua situasi yang tidak pas ini, kita mesti belajar untuk setia kepada Tuhan dan memberi hidup kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan untuk hidup setia di hadapannya. Kenapa? Karena segala yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan berkata kita harus melakukannya dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan atau mengurangi atau menambahkan. Kita baca Ulangan 12 ayat 32. Tuhan bicara tentang prinsip setia, gitu ya. Setia itu adalah apa? Kita harus melakukan semua yang Tuhan suruh itu dengan jangan menambah, jangan mengurangi. Itu udah harus iya, gitu. Nah, kita baca ya Ulangan 12 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Ini luar biasa. Kadang-kadang aturan-aturan Tuhan dalam rumah tangga itu sudah sangat nyata, ya. Kalau kita sudah berumah tangga, sebenarnya kita harus mengurangi pergaulan kita dengan teman-teman masa muda kita. Itu etika yang bagus, saudara, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kadang-kadang banyak rumah tangga yang menuntut, masa kamu suruh saya nggak boleh bergaul dengan saya punya teman-teman masa lalu, ya. Dan akhirnya dia lupa masak, dia lupa mengurus anak-anak. Ini kan sesuatu yang secara etika kita melanggar hukumnya Tuhan untuk rumah tangga. Yang dua menjadi satu itu adalah model-model berdua yang dulu-dulu udah nggak bisa dibawa. Semua harus satu dengan aturannya Tuhan. Makanya Tuhan berkata situ bahwa engkau harus melakukan segala perintah dengan setia, jangan menambahi atau menguranginya. Ya, makanya kita bisa melihat rumah tangga kita bisa kokoh, aman, karena kita mau belajar untuk tidak mengurangi, menambahi apapun yang sudah Tuhan atur dalam rumah tangga kita itu sendiri. Yang berikut, kita lihat ya, Tuhan berkata orang yang setia itu dia nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Pengertian dari setia itu adalah orang yang pendiriannya kokoh, gitu ya, tak tergoyahkan, dia patuh, tidak berubah, konsisten. Makanya di dalam firman Tuhan Mazmur 78, Ulangan 5 dulu. Ulangan 5 ayat 32 kita baca dulu. Saudara yang punya Alkitab silakan diambil. Yang sedang ikut secara live, kemudian juga mungkin di mobil, di tempat kerja, bahkan di rumah atau di rumah sakit sekalipun, saya percaya firman Tuhan ini membuat iman kita bertumbuh dalam dia, ya. Ulangan 5 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Itu prinsip yang luar biasa, ya. Lakukan semua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara masih buat perbandingan, oh sana kok lebih bagus, ini kok enggak, oh harusnya begini dan begitu. Come on, jangan. Untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah membuat perbandingan.
Tetapi sebaliknya kita tetap fokus aja melayani Tuhan. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Jangan ikuti apa yang menjadi kata hati manusia, saudara, tapi saya harus belajar ikuti kata hati Roh Kudus, ya. Dan seperti yang Tuhan ingatkan, ya, bahwa nenek moyang dulu bangsa Israel ini ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga mereka melawan titah Tuhan, dan ini tandanya nggak setia. Padahal Tuhan selamatkan mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, dan di sana janji Allah adalah mereka hidup dalam kebahagiaan. Tapi karena mereka tidak setia sama Tuhan, nah makanya Tuhan tidak memberkati mereka. Mazmur 78 ayat yang ke-8 kita baca. Mazmur 78 ayat yang ke-8. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Nah, saudara lihat itu, jiwanya nggak setia kepada Allah. Kenapa? Makanya mereka sering berontak. Nah, jangan sampai terjadi dengan kita. Karena jiwa kita nggak melekat sama Tuhan, makanya terjadi banget ya, pemberontakan, ya, baik anak kepada orang tua, ya, karena tidak setia kepada Tuhan, kita gampang untuk melawan, berontak. Jangan sampai terjadi. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa buat kita yang setia, ya. Ulangan 26 ayat 19. Bahwa orang-orang yang setia, ya, Tuhan mengangkat kita terus naik dan naik dan naik, diberkati dan diberkati luar biasa. Ini dahsyat banget. Ulangan 26 ayat yang ke-19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Wow. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Amin. Ini luar biasa. Ini Tuhan menentukan langkah orang-orang yang komitmen, orang-orang yang tekun, orang-orang yang taat, orang-orang yang gak gampang goyah, orang-orang yang kokoh hatinya. Tuhan melihat mereka bayar harga. Tuhan melihat mereka membuat sesuatu yang besar. Tuhan melihat mereka bertanding dalam pertandingan yang benar, dan akhirnya mereka dibuat Tuhan diangkat. Mereka dipuji oleh Tuhan, jadi terhormat. Wow, wow, wow. Kita sempat nonton, ya, pemakaman dari Ratu Elizabeth, ya, yang sudah 70 tahun, ya, dia mengabdi kepada bangsa negaranya, dia memimpin bangsa negaranya, dan dia layak dihormati oleh masyarakat yang sudah, istilahnya mungkin kakek neneknya udah meninggal, tinggal cucunya mereka gitu. Tapi cucunya merasakan juga kepemimpinan dari ratu, ya. Dan bagi saya secara manusia, ya, beliau layak dihormati karena apa yang beliau lakukan itu dalam kesetiaan-kesetiaan yang luar biasa, yang udah teruji. Nah, tapi kita ini lebih dari itu Tuhan buat, saudara. Kalau saudara setia, Tuhan berkata bahwa kita akan dijadikan apa yang terpuji, ternama, dan terhormat. Bukankah ini sebuah kualitas, sebuah mutiara, sebuah pengangkatan yang begitu hebat, yang manusia nggak bisa bayar untuk sampai di situ. Tapi memang hanya tangan Tuhan yang berkuasa yang bawa kita ke situ. Ini nilai yang luar biasa, ya. Makanya kita perlu belajar untuk melihat kepada janji Allah yang hebat dan yang dahsyat itu, untuk kita berpaut kepada firman itu, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, saya mau bahas tentang contoh-contoh, ya, Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab yang setia luar biasa dan mereka diberkati Tuhan. Pertama, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Ini kisah mereka bertiga ini diawali dengan mereka yang tidak mau menyembah kepada Baal-Baal oleh yang disuruh oleh Firaun. Ini bicara orang setia. Kenapa setia? Dia tetapkan hati. Nah, itu loh. Jadi orang setia itu adalah orang yang tetapkan hati. Padahal mau dibilang, kalau melawan kepada raja, kematian sedang menanti. Dipancung, saudara, lehernya, saudara, ya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap punya pendirian, komitmen. Bahkan sekalipun nyawanya terancam, mereka tidak mau menyembah kepada Baal-Baal. Mereka hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Dan ini luar biasa, harga bayar mereka, saudara. Saudara tahu kan cerita itu, ya? Mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, lihat, pembelaan Tuhan nyata, saudara.
Sampai raja bingung, bukankah kalian ada 3 orang, yang saya ada 4 orang? Malaikat satunya membela mereka. Ya, udah di tengah-tengah api kok nggak terbakar. Itulah kesetiaan Tuhan kepada kita yang juga setia kepada Dia. Luar biasa, saudara. Ya, walaupun kesetiaan Tuhan nggak bisa berubah oleh karena kita nggak setia, Dia tetap setia. Tetapi saya mau bilang bahwa kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, mari setialah kepada Tuhan dengan menunjukkan kesetiaan dalam rumah tangga masing-masing. Bertanggung jawab, suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab, anak-anak bertanggung jawab, ya. Dan kita akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, tokoh yang bernama Daniel, ya. Bagaimana Tuhan memberikan dia satu kemenangan yang luar biasa, ada roh keberanian, ya. Daniel tetap setia kepada Allah walaupun, ya, sudah dimasukkan ke dalam goa singa, ya. Ini, wah, maka setiap orang setia itu harga bahannya luar biasa, saudara, ya. Karena mengapa Daniel setia? Karena Daniel pegang janji Allah. Dia nggak goyah, dia kokoh, ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah pembelaan Tuhan nyata. Singa yang lapar loh, saudara, ya, yang cium bau badan, bau darah pasti akan diterkam. Tapi kenyataannya singa itu duduk aja dengan tenang. Ini mujizat yang luar biasa. Kalau orang setia pasti melihat mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan yang dahsyat. Yang berikut Rasul Paulus, walaupun sudah dipenjara oleh karena nama Tuhan, saudara, tapi dia tetap menunjukkan kualitas roh, bahwa dalam penjara pun tidak bisa menutup diri rohnya. Untuk apa? Membangkitkan semangat jemaat-jemaat Tuhan tetap maju dan memuliakan nama Tuhan, tetap imannya kokoh dalam Tuhan. Orang-orang yang kita belajar hari ini dari tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang setia dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas dalam kesetiaan. Harga bayarnya luar biasa. Dan mereka tidak ikuti kehendak mereka, tapi mereka ikuti apa yang Tuhan mau. Biarlah malam hari ini kita mau belajar setia, ya. Taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar, dengan iman yang benar, dan sampailah di garis akhir, ya. Wahyu 2 ayat 10, mari kita baca menutup sharing kita malam hari ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sekalipun pohon ara tidak berbuah, janji Allah tetap berbuah kepada kita yang setia. Sekalipun dunia ini ada di dalam titik-titik kesusahan, tapi percayalah anak-anak Tuhan mendapat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Setialah sampai akhir hidup saudara, setia melayani Tuhan, mengiringmu seumur hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tetap berdiri kokoh, ya, setia kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang teguh dengan iman kita tidak goyah, tetap percaya kepada janji Allah bahwa Dia akan menjaga kita, berkati kita. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, amin. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu, amin, untuk memuliakan. Mari di tempat
tempat saudara masing-masing mulai berdoa dengan pujian ini dan mulai bilang, aku mau iring engkau, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu. Tetap setia dan setia kepada Tuhan, dan percaya bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada saudara. Dan biarlah Tuhan memberikan engkau juga karunia-karunia roh untuk melayani Dia, sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan oleh karena kehidupan rohanimu, dan terus naik dan naik dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Bu Zarli. Amin. Hari ini Puji Tuhan. kita soal kesetiaan. Yes. Pendengar Sosial boleh bergabung nih, kita akan membuat kesempatan untuk Anda mengirimkan pertanyaan atau doa ya di 0856 2929 400. Nah, Bu Sarlin berbicara mengenai kesetiaan. Tadi sudah ada banyak ciri-cirinya yang dituliskan gitu ya. Betul. Tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten segala macam. Iya. Nah, mungkin contoh konkretnya nih Bu Sarlin, simpelnya nih, kita sebagai orang Kristen, apa yang kita harus kita lakukan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga sesama? Iya, sebenarnya sederhana sekali. Ya, pertama adalah taklukkan dirimu kepada Tuhan, karena ini yang paling sulit. Kalau kita masih ada egonya itu macam-macam ya. Egonya itu adalah kita tidak mau karena kita bilang, oke, saya nggak bisa seperti itulah, beginilah. Jadi banyak alasan-alasan. Justru banyak alasan-alasan itulah yang membuat kita akhirnya nggak bisa dipercaya Tuhan. Karena gini, orang setia pasti dipercaya, gitu. Jadi poin pertama itu yang paling penting, ya. Kita itu harus bisa belajar taklukkan diri kita sama Tuhan. Taklukkan itu udah deh, jangan kayak gampang menyerah sebelum kita berkata iya gitu loh. Jadi harusnya iya dulu, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, kita mungkin nggak paham juga, tapi bukankah Tuhan berkata oke, kamu sudah Tuhan pilih. Dan ingat ini, Tuhan nggak pernah salah memilih kita. Nah ini problemnya kalau kita ego, artinya egonya gini, kita yang memilih. Jadi Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Tapi kita yang memilih gitu loh. Memilih yang mana. Contoh kalau dalam pelayanan ya, Tuhan izinkan kita ketemu dengan manusia sesamanya, mempertajamkan. Dan Tuhan ingin membuat kita menjadi indah. Tapi karena kita nggak tahan, kita keluar, kita pindah tempat yang lain. Dan di sana, bentrok lagi. Tapi sebenarnya bukan bentrok, Tuhan izinkan kita mau diproses juga gitu loh. Tapi karena kita nggak peka dan belum lahir baru dan nggak mau taklukkan diri kita, akhirnya kita keluar lagi. Nah persoalannya kan Tuhan yang sama, dimanapun itu Tuhan sama. Makanya kita nggak pernah bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Nah gitu. Jadi ini yang perlu menjadi bagian ya, taklukkan diri saudara, mau untuk diatur oleh Tuhan. Tapi itu artinya kita harus melewati proses yang agak ya, betul. Nah, bagaimana cara kita menjaga konsistensi atau supaya kita tetap bisa setia, entah itu kepada Tuhan, yang pertama mengikut Tuhan. Kemudian ini juga lagi heboh nih kalau mengikuti dunia entertainment ya, ada artis luar negeri sama artis di Indonesia juga beritanya tentang sang suami itu selingkuh, dikabarkan selingkuh, padahal sudah menikah gitu ya. Nah ini bagaimana, yang pertanyaan pertama tadi, menjaga konsistensi kita setia kepada Tuhan sama pasangan Bu Sarli. Misalnya untuk pasangan, kalau misalnya nih komitmennya sudah mulai luntur, nah apa yang harus kita lakukan? Iya, makanya begini,
sebenarnya kalau untuk anak Tuhan ya, saya nggak tahu dengan orang dunia karena kita nggak punya ukuran di sana. Tapi anak Tuhan kita punya ukuran firman-Nya. Kalau kita cinta Tuhan, firman itu akan kita bawa kemanapun kita pergi, gitu loh. Bahkan maaf kata, sekalipun kita udah dibakar, tapi firman Allah itu udah masuk dalam roh kita, jiwa kita, gitu loh. Kita tinggal, artinya simpan firman dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dan itu adalah satu faktor. Makanya begini, coba cek and recheck. Selama kita ego, kita mau yang punya kita yang kita inginkan terjadi, pasti terjadi perceraian, gitu loh. Mengapa terjadi perceraian? Karena kita menilai dengan kacamata kita, lagi kita dan kita dan kita dan kita. Tapi kalau coba kita bawa firman, gitu loh, pasti kita yang tunduk, otomatis. Oh iya, Tuhan bilang jangan begitu, oke. Nah gitu loh. Jadi ini problemnya. Kalau saudara baca firman juga menjadi hanya satu polemik, dalam arti dihafal, ini juga sulit, gitu loh. Sementara di akhir zaman Tuhan mau firman itu menjadi nyata. Bahkan kita ini adalah suratan yang terbuka. Berarti firman itu menjadi bagian penting yang benar-benar mencungkil, memahat, membereskanlah diri kita. Nah itulah, itu indah banget karena karakter itu dari bahasa karasein itu artinya memahat, gitu loh. Jadi kalau makanya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, ya, roh saudara bangkit ya, amin ya. Amin. Berubahlah oleh pembaruan budimu, berubahlah oleh karasein, nah, gitu loh. Dipahatlah gitu. Diukir jadi indah, itu maksudnya. Supaya engkau bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Nah, apa yang memahatnya? Firman yang memahatnya. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat diri kita kepada orang lain, ya ini sebenarnya bukan cuma entertainment yang luar negeri dan bla bla, tapi udah banyak sebenarnya di tetangga-tetangga kita juga banyak kan. Aku belum menikah, tahu-tahunya setelah 2 tahun menikah, udah punya istri tau. Nah, ya, yang mau dinikahkan juga ini bahaya kalau dia nggak tinggal dalam firman. Saya mau bicara tentang anak Tuhan ya. Saya nggak bicara di luar anak Tuhan, karena di luar anak Tuhan terlalu banyak yang terjadi seperti itu. Tapi kalau anak Tuhan ini bahaya, gitu ya. Termasuk ya kita melihat banyak kasus yang terjadi. Makanya saya bilang bangsa ini nggak lagi baik-baik saja. Moralnya lagi diuji Tuhan ya. Dan ini ya memang kembali bahwa kalau kita dengan Tuhan, kita harusnya belajar tundukkan diri kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Semakin kita menjadi pemimpin, itu sebenarnya ujian kedewasaan spiritual, harusnya kita menang, gitu loh. Karena pemimpin itu dicobai dengan banyak sekali hal. Semakin jabatan Anda semakin tinggi, semakin Anda bisa punya peluang, gitu loh, untuk bikin banyak kesalahan. Gitu. Nah, intinya back to Bible ya Bu Sarini ya. Back to the Bible. Misalnya sudah mulai melenceng ke kiri atau ke kanan, ingat back lagi to the Bible. Betul. Baik. Yes. Terima kasih Bu Salin dan juga pendengar Sasando. Waktu juga yang memisahkan kita, waktu kita terbatas yang malam hari ini. Tapi semoga kita yakin bahwa firman Tuhan malam hari ini memberkati pendengar Sasando, menguatkan dan juga bisa kembali mengingatkan kita tentang komitmen kita, tentang kesetiaan. Baik Bu Salin, silakan. Amin. Ya. Kita tutup malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Salin dan juga Pastor Rian, Tigor juga yang mengiringi musik malam hari ini. Baik, kita tutup. Yes. Ya, mari kita berdoa dan kita percaya bahwa kebenaran firman ini meneguhkan kita. Setia dan setia dan setia. Ya, amin ya. Hal-hal kecil tetapi aminkan firman Allah ya. Dan minta Roh Kudus pimpin saudara. Dan saya percaya firman itu meneguhkan iman saudara. Haleluya. Hamba berdoa jika ada rumah tangga yang tidak setia dengan pasangannya, malam ini engkau datang, engkau pulihkan firman itu, akan mengarahkan hati mereka kembali ke jalan Tuhan. Jika ada anak-anak yang berontak dengan orang tuanya, firman itu akan mengarahkan mereka untuk kembali kepada orang tua, menghormati orang tua. Ingatkan mereka kembali, munculkan firman Allah yang pernah mereka terima. Mereka dikuatkan, mereka dibangun. Hamba berdoa jika ada hamba-hamba Tuhan yang diuji tentang kesetiaan melayani Tuhan, Bapak engkau juga teguhkan iman mereka, karena engkau yang panggil mereka. Engkau tidak pernah salah. Tapi kalau engkau izinkan mereka melewati banyak proses kehidupan untuk memurnikan hati mereka, hidup mereka, izinkan mereka menangkap pesanmu, firmanmu, sehingga kembali ke jalan Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara pasangan-pasangan yang memang
beda dalam kesetiaan mereka. Biarlah firman Allah ini meneguhkan mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Dan kalau ada banyak orang-orang yang tidak setia, melenceng dengan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayai, baik di kantor, dalam usaha-usaha apapun, ampuni semuanya. Semua kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Dunia bukan tambah baik, tapi kami percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu baik, baik adanya kepada kami. Biarlah kami setia dengan firman Allah, sehingga kami teguh di dalam firman Allah, dan kami semakin kuat dalam menghadapi situasi apapun. Karena kami percaya kami lebih dari pemenang. Kekuatan firman Allah meneguhkan kami, dan malam ini Tuhan, Engkau membawa kami untuk ingat akan janji-Mu, firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dibangun. Diberkatilah kami semua malam ini. Yang sakit Tuhan datang di tempat tidur mereka. Semua anggota tubuh yang sakit di dalam nama Yesus, Engkau Allah sembuhkan. Penyakit keluar dari tubuh ini, keluar dari tubuh ini dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan, mereka disembuhkan. Saudara, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan aminkan bahwa Engkau mengalami kesembuhan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Yehova Rafa, Allah penyembuh. Terjadilah mujizat Tuhan malam ini. Penyakit sudah dianyahkan karena tubuh kami adalah bait Allah, dikuduskan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka yang berdoa untuk makan minum di meja makan mereka, sediakan segala yang diperlukan. Bahkan untuk studi anak-anak mereka, untuk makan, untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka, apapun Tuhan sediakan mereka. Mujizat mau terjadi, apapun yang diperlukan dalam hal ekonomi keuangan, sediakan. Dan jika Tuhan ada yang berdoa meminta pengampunan untuk segala dosa-dosa yang mereka lakukan, Engkau Bapa Maha Kasih dan Pengampun, ampunilah Bapa, pulihkanlah mereka, limpahkanlah kasih-Mu kepada mereka. Dan malam ini jika ada yang punya pergumulan pribadi dalam bentuk apapun, pekerjaan, jodoh, pelayanan, apapun, Bapak datang, Bapak tolong mereka, sembuhkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Dan yang mungkin lagi berdoa, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau secara pribadi, mari malam ini Engkau datang dan jamah hati mereka, biar mereka mengenal Engkau secara langsung, Bapak. Berkati teman-teman kru di Radio Sasando ini, Tuhan, yang dalam pelayanan pagi, siang, malam, berikan kekuatan, berikan urapan dan kuasa. Berkati pemilik radio ini, berkati semua yang bertanggung jawab untuk memudahkan firman Allah supaya iman-iman setiap orang dikuatkan, dibangunkan, diberkatilah Sasando FM ini. Terima kasih untuk semua kami yang sudah mendengarkan di seluruh Indonesia, di bangsa-bangsa yang mendengarkan program Arise and Shine malam ini. Engkau adalah jawaban buat kami. Kami percaya, kami diteguhkan, kami diberkati. Diberkatilah iman roh kami semakin naik dan naik dan naik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dalam nama Allah Bapa, berkati dalam nama Roh Kudus, berkati dalam nama Tuhan Yesus nyata buat kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all. Shalom.